menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manugra Amaliako dari kelompok 2. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perancangan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Nah, adapun teman kelompok saya ada Andi Jihan Ramadhani, kemudian Rosika Amalia Rau. Nah, pertama yang kami bahas adalah konsep perancangan program pelatihan. Nah, pengertian perencanaan itu sendiri adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan yang ada pemutusan tujuan, kebijaksanaan, serta menjawab berbagai pertanyaan guna meninjau pelaksanaan program yang dilakukan. Nah, kemudian prinsip-prinsip perencanaan diklat. Nah, menurut Subagio Atmodiwiryo tahun 2002, itu terdapat 3 unsur penting dalam rancangan bangun diklat. Nah, yang pertama, maksud. Apa sih yang yang harus dicapai dalam pelaksanaan diklat ini? Kemudian metode, bagaimana cara panitia yang mengadakan diklat untuk mencapai tujuannya? Bagaimana caranya? Nah, kemudian format. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, bagaimana penentuan rancangan bangun yang ingin dicapai. Kemudian, prinsip-prinsip perencanaan diklat. Menurut Subagio 2002, prinsip-prinsip membangun diklat itu ada 3. Yang pertama, menetapkan pendekatan. Kemudian yang kedua, menetapkan model yang digunakan. Yang ketiga, menetapkan langkah-langkah dan unsur-unsur diklat. Kemudian komponen perencanaan diklat. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan dapat dikatakan sebagai proses menganalisa sumber yang memberikan dorongan untuk mengadakan diklat. Nah, hasil identifikasi kebutuhan ini akan memberikan data dan informasi berkenan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam organisasi, jabatan, pekerjaan, ataupun tugas-tugas para pegawai dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan. Menurut Subagio, itu analisis kebutuhan adalah tonggak dari suatu pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan informasi dengan justifikasi yang cocok atau tidak untuk pengembangan pembelajaran. Nah, kemudian tujuan analisis kebutuhan. Nah, tujuan analisis kebutuhan ini yang pertama adalah menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu deskripsi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua, menentukan sebab-sebab deskripsi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian merekomendasikan solusi yang cocok. Dan yang terakhir, menggambarkan populasi calon peserta. Kemudian proses analisis kebutuhan. Nah, proses analisis kebutuhan itu ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan kesenjangan pelatihan kerja. Kemudian menentukan sebab kesenjangan. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan kerja yang didasarkan pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menentukan bahwa diklat adalah solusi yang mungkin. Kemudian merekomendasikan solusi, kemudian menggambarkan tentang peran atau pelaksanaan tugas. Nah, yang terakhir, pendekatan dalam identifikasi kebutuhan. Nah, pendekatan dalam identifikasi kebutuhan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai program pendidikan dan pelatihan yang baik dan tepat sasaran, di mana upaya ini juga mampu meningkatkan efektivitas program diklat tersebut. Nah, adapun pendekatan dalam identifikasi kebutuhan itu melalui 3 kegiatan analisis. Yang pertama, analisis organisasi, kemudian analisis tugas atau jabatan, dan yang terakhir, analisis individu. Untuk
pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andijah Ramadhani, NIM 70200119105. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu model, pendekatan, dan kriteria rancangan bangun diklat. Di mana yang pertama model, yaitu model Pusdiklat Depdiknas. Beberapa model rancangan bangun akan diuraikan di bawah ini. Yang dimana model yang pertama yaitu model Pusdiklat Depdiknas, dimana model Pusdiklat Depdiknas ini terdiri dari analisis kebutuhan, kemudian strategi pendekatan, kemudian penyusunan bahan, lalu pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan pada model critical event ini dimana menentukan dulu kebutuhan organisasi, kemudian spesifikasi pelaksanaan tugas, terus dilakukan evaluasi dan balikan, kemudian menentukan kebutuhan belajar peserta dan kembali lagi ke evaluasi dan balikan, kemudian menentukan tujuan, menentukan kurikulum, memilih strategi pembelajaran dan memilih sumber pelajaran. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi dan balikan, kemudian pelaksanaan diklat. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi dan balikan. Adapun model yang ketiga yaitu model ELC, di mana model ini dasarnya adalah metode berlatih secara induktif, yaitu membangun konsep dari pengalaman empiris untuk mengembangkan teori dan prinsip-prinsip pengalaman. Pada metode ini menentukan partisipatif aktif peserta latihan, seperti analisis kebutuhan, kemudian penyusunan kurikulum latihan, kemudian pelaksanaan latihan, evaluasi dan bimbingan lanjutan, dan yang terakhir yaitu kembali lagi ke analisis kebutuhan. Nah, model ELC ini mendasarkan diri pada 3 hal, yaitu aktif, partisipatif, sharing responsibility, dan net orientation. Yang kedua yaitu pendekatan dalam perancangan program diklat. Untuk merancang bangun program diklat perlu ditetapkan pendekatan yang akan digunakan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam menciptakan komponen kegiatan diklat secara beraturan. Pendekatan dilakukan agar gagasan perencanaan mengenai program diklat terbentuk dalam pola kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Soebagio Atmodiwiro pada tahun 2022 itu menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam merancang sebuah program diklat, yaitu pendekatan critical event model, pendekatan siklus, dan pendekatan sistem. Di mana pada yang pertama yaitu pendekatan critical event. Pendekatan ini dikategorikan oleh Leonard Nadler pada tahun 1981 dalam bukunya, yaitu berjudul Design Training Program. Model ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan organisasi, menspesifikasi pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan tujuan, memilih kurikulum, memilih strategi pembelajaran, mendapatkan sumber-sumber identifikasi kebutuhan, dan melaksanakan diklat. Yang kedua itu pendekatan siklus. Pada pendekatan ini tidak berbeda dengan pendekatan lainnya, tetapi titik beratnya itu pendekatan ini adalah pada siklus yang teratur dari setiap kegiatan. Menurut Soebagio Atmodiwiro pada tahun 2022 menjelaskan bahwa pendekatan siklus dipergunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional. Nah, siklus ini berjalan berdasarkan kepentingan utama kegiatan. Setiap tahap kegiatan itu harus berjalan secara siklus. Nah, pada pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem dilihat dari sudut pembelajaran adalah cara yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi sekumpulan bahan dan strategi. Ini tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang khusus. Pendekatan sistem dapat memberikan landasan untuk pengertian yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku suatu sistem dan memberikan dasar untuk memahami multi sebab-sebab dari suatu masalah dalam kerangka sistem. Pendekatan sistem berupaya mengungkapkan perlu pemahaman tentang perilaku sistem yang merupakan subsistem dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun yang ketiga yaitu hal-hal yang mendasar dalam rancangan bangun diklat. Menurut Soebagio pada tahun 2022
Hal-hal mendasar dalam rancangan bangun diklat adalah yang pertama, apakah orang atau kelompok tersebut membuat rancangan bangun dapat mencapai tujuan atau maksud kegiatan. Yang kedua, tingkat pengetahuan dan keterampilan apa yang disyaratkan bagi peserta. Ketiga, berapa waktu yang diperlukan. Keempat, apakah rancang bangun itu sesuai dengan ukuran kelompok. Kelima, keterampilan apa yang disyaratkan untuk melaksanakan rancangan bangun. Kemudian berkaitan dengan diklat, perencanaan merupakan fungsi yang sangat esensial dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan. Tanpa perencanaan yang jelas dan terukur, kita tidak akan mengetahui dengan pasti pelatihan yang diselenggarakan berhasil atau tidak, dan sampai di mana tingkat keberhasilannya. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, keberhasilan sebuah penelitian dapat lebih mudah tercapai. Oleh karena itu, fase perancangan merupakan proses yang sering lebih banyak menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya dibandingkan dengan fase-fase yang lain. Perkenalkan, nama saya Rosika Malia Rauf, NIM 70200119110. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sistem rancang bangun dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Di mana yang pertama yaitu ada rancangan Bandiklat. Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 disebutkan bahwa ragam Bandiklat ini sangat beragam, yaitu yang pertama ada rancang bangun pembelajaran mata diklat atau yang disingkat RBPMD dan rencana pembelajaran atau yang disingkat dengan RP. Yang kedua ada modul, yang ketiga ada bahan ajar, bahan tayang, dan yang terakhir ada soal ujian. Kemudian yang pertama ada rancang bangun pembelajaran mata diklat atau RPBMD dan rencana pembelajaran RP, di mana menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 yang dimaksud RBPMD adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata diklat yang disusun secara sistematis dan mencakup deskripsi singkat mata diklat, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode dan media, serta sumber bahan. Sedangkan yang dimaksud RP adalah rincian satu set pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematis dan mencakup deskripsi singkat mata diklat, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode dan media, sumber bahan, serta tahapan kegiatan pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua ada bahan ajar. Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010, bahan ajar adalah materi pelengkap modul berbentuk tulisan atau narasi yang dibagikan kepada peserta dan digunakan oleh widyaswara dalam proses pembelajaran guna mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun bahan ajar yang dibuat ada 4. Yang pertama, bahan ajar diketik dalam bentuk naskah, jumlah kata yang minimal 1250 kata, jenis huruf yang digunakan ada Times New Roman, Pika, Arial, dan sejenisnya. Kemudian ukuran hurufnya itu maksimal 12. Kemudian yang ketiga ada pengembangan desain pembelajaran dari berbagai model. Menurut Superman dan At di tahun 2010 dikenal berbagai model desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tertentu, yaitu yang pertama ada model Dick and Carey, model Assur, model Gerlach dan Ellie, model Eddy, model Degen, dan yang terakhir ada model PPSI. Kemudian yang pertama ada model Dick and Carey, di mana perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey ini dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Menurut pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut yang berupa urutan langkah-langkah, di mana urutan langkah-langkah ini tidaklah kaku sebagaimana yang ditunjukkan Dick and Carey, yaitu telah banyak pengembang perangkat yang mengikuti urutan secara ejek dan berhasil mengembangkan perangkat yang efektif. Kemudian yang kedua ada model Assur, di mana merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Model Assur ini menggunakan tahap demi tahap untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Assur. Kemudian model
model Gerlach dan Ely, di mana merupakan metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi garis pedoman atau peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian yang keempat ada model EDDI, di mana menurut pribadi tahun 2010 adalah model dalam pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam pengaplikasiannya, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kemudian yang kelima ada model Degen yang mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi, yaitu yang pertama ada analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, analisis sumber belajar, analisis karakteristik si belajar, menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada model PPSI, di mana gabungan dari perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education atau PBET yang merupakan perencanaan pengajaran sistematika dan perencanaan pengajaran model Davis. Di Indonesia sendiri, model ini dikembangkan menjadi prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat dengan PPSI. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 2 di mana membahas tentang rancangan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.